Halo semuanya, Made Engineering di sini. Jadi sekarang sudah hari ke-6, walaupun sebenarnya bukan 6 hari. Oke, sebelumnya sudah selesai bagian kaki kanannya untuk robot virtual saya. Jadi kayak gini bentuknya. Nah, berikutnya itu kita buat di kaki sebelah kiri. Kalau kaki kanan kan rumusnya kayak biasa alpha beta, kalau sebelah kiri juga sama, jadi dia nggak beda, cuman di bedanya ada di bagian rotasinya. Jadi rotasinya tinggal dikali negatif aja gitu. Dan setelah debat panjang dengan DeepSeek menyelesaikan banyak error, akhirnya seperti ini bentuknya. Jadi bisa dilihat, belum di play. Jadi bisa dilihat di sini kita sudah bisa menggerakkan kaki sebelah kiri. Ini kanan, ini kanannya. Oh, ternyata belum bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kita nggak bisa langsung nanya AI langsung dapet solusi gitu kalau masalah fisika seperti ini. Jadi memang perlu banyak waktu dan usaha dan juga intuisi. Intuisi itu bagi saya paling penting kalau masalah robot virtual seperti ini. Bayangin kalau di insinyur Tesla gitu, robot humanoid yang sudah produksi sekarang, apa namanya, robot Optimus, itu kan wow, canggih banget itu, benar-benar insinyur, tim insinyur. Malah kita kerjain sendiri, lihat jadinya gimana. Setelah berjam-jam kemudian akhirnya selesai. Jadi di sini inverse kinematik untuk kaki kiri sudah selesai. Bisa lihat di kaki kirinya bisa naik, kaki kanan juga bisa naik, mantap. Nah, dia akan secara otomatis menggerakkan sendi ke target rotasi, ke target kakinya. Target kaki itu yang warna kuning ini. Nah, mantap kan? Tapi dia masih nggak akurat. Ini bisa diubah di bagian strength dan dampingnya gitu. Aku rasa di situ masalahnya. Setelah kaki selesai kanan kiri, berikutnya bagian badan. Nah, di sini kita ada target badannya. Untuk badan ini dia harusnya bisa nunduk dan berputar kiri dan kanan, pinggul dan punggungnya gitu. Oke, mantap. Jadi kita sudah selesai setengah jalan. Sebenarnya ini lebih mudah dari kaki ya, karena dia ada sumbunya tuh sejajar antara pinggul, punggung dan dada itu sejajar, makanya relatif lebih mudah mengerjakannya daripada kaki. Dia juga nggak ada beta, jadi cuman hitung alfa aja. Masih agak masalah seperti ini, dia berputar 180 derajat ke belakang. Itu karena nilai negatif dari sumbu nilai DZ ya, DZ sumbu negatif, dia jadi putar balik 180 derajat. Ini ada triknya lagi. Jadi kan bisa dilihat nilainya tuh nggak apa namanya ya, nggak linear gitu, langsung melompat jauh, langsung berputar. Itu masalah di bilangannya negatif tadi. Dan pendek cerita, ini hasilnya. Jadi bisa dilihat dia berhasil kayang, tapi ada masalah kalau terlalu jauh ke belakang dia masih berputar gitu seperti ini. Ini sebenarnya nggak masalah juga sih, karena nggak ada orang yang bisa kayang seperti itu. Ini ada sedikit masalah matematisnya, tinggal dibenerin dikit, lalu kita tes lagi. Setelah target tubuh selesai, tinggal kita buat target untuk kepalanya. Jadi ini lebih mudah lagi karena cuma gerakan leher dengan kepala gitu. Tinggal tambah targetnya. Yang hijau itu target tubuh, yang kuning target kepala. Jadi dia bisa noleh kiri kanan dan tengkleng kanan kiri gitu. Oke. Nah, bisa dilihat ini hasilnya. Jadi
kepalanya bisa tengkleng kanan dan kiri mengikuti target kuning. Nah, yang menarik adalah saat lehernya bergerak, tubuhnya juga ikut bergerak, bisa dilihat sedikit bergerak gitu. Nah, ini adalah efek dari gaya yang dipakai oleh leher. Jadi leher itu memakai kalau kita kan manusia ada otot gitu, nah dia juga ada kekuatan otot. Nah, otot itu bisa menggerakkan tubuh yang lain. Nah, ini bagian yang menarik dari segi fisika ya, karena dia tidak bergerak sendiri. Suatu anggota tubuh tuh nggak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tuh enggak, dia mempengaruhi seluruh anggota tubuh yang terhubung ke dia. Itu simulasi fisika yang aku seneng tuh, gitu enak banget gitu kalau kita bisa paham efek-efeknya tuh, rasanya kayak wow, keren banget gitu. Nah, setelah kepala, ini bagian paling sulit, yaitu inverse kinematik di bagian lengan. Nah, lengan ini lengan manusia ya, itu punya banyak namanya DOF, degree of freedom. Degree of freedom ini kebebasan sendi dari lengan. Bayangin kalian pakai tangan dalam sehari-hari ya, itu berapa banyak gerakan yang bisa kalian pakai. Nah, ini luar biasa banget rumitnya menurut saya ya. Jadi apalagi kalau kita pakai inverse kinematik. Jadi inverse kinematik itu konsepnya di satu sumbu. Kita pakai kalau di tangan sumbu Z untuk perhitungan alfa beta theta 1 theta 2. Untuk pergeseran di sumbu lain itu ribet banget asli. Jadi ini hanya untuk tangan aku bisa habis 2 minggu. Itu pun dibantu oleh AI. Kalau nggak ada AI mungkin berbulan-bulan. Karena kita kayak gimana ya, kayak orang buta gitu. Kita nggak tahu, nggak benar-benar paham konsep quaternion tuh apa gimana gitu. Untungnya ada AI, jadi itu pun masih debat panas itu 2 minggu terakhir. Ya, ini aja masih kurang gitu, masih nggak pas karena dia ada beberapa bagian yang harus kita sesuaikan sendiri. AI pun nggak tahu kita tuh maunya apa, tuh dia nggak paham gitu, karena dia nih pihak ketiga ya. Jadi modelnya ini dari pihak ketiga seperti Viroid. Nah, mungkin perbedaan format antara aplikasi Viroid dengan Unity ini yang menyebabkan banyak masalah di sendinya gitu. Ini bikin pusing, tapi aku yakin bakal worth it ini kalau berhasil. Dan ini hasil akhirnya, mantap. Jadi versi 1.0 sudah selesai, full body inverse kinematic. Di sini ada tangan kiri dan juga tangan kanan. Nah, bisa menekuk, bisa naik turun, atas bawah, kiri kanan. Mantap. Jadi ternyata AI butuh informasi yang sangat detail gitu. Tadinya saya cari kayak saya kumpulin dulu informasi dari sendinya, arahnya, posisi global, segala macam, baru kasih ke AI, baru dia nyambung harus gimana. Mantap. Setidaknya ini berhasil. Jadi seperti ini tampilannya. Saya tahu ini konten nggak cukup untuk orang awam ya. Jadi versi 1.0 ini masih teknis. Jadi selanjutnya mungkin akan lebih user friendly, awam friendly. Karena versi 2.0 nanti saya akan mengembangkan integrasi dengan AI atau machine learning. AI sederhana dulu. Dia tujuannya untuk
dia bisa berdiri. Kalau yang sekarang dia nggak bisa berdiri. Robot ini dia nggak bisa berdiri, walaupun dia bisa niru gerakan seperti ini, niru target, dia nggak bisa berdiri. Nah, bisa dilihat di sini. Pertama saya screenshot dulu. Oke, berikutnya kita pilih objek hip atau pinggul untuk mematikan efek gravitasi. Jadi menyalakan efek gravitasi, bukan mematikan ya. Jadi kan sekarang kondisinya efek gravitasinya masih mati. Nah, kita hidupkan, kan kita lihat efeknya bagaimana dia jatuh ke lantai atau ke ground seperti itu. Di hip ini bisa dilihat kita bisa putar. Nah, ini dia belum terikat oleh gravitasi, masih dalam ruang lingkup hipnya saja. Nah, ini kinematiknya kita matikan dan lihat apa yang terjadi. Dia jatuh. Dan seperti itulah masalahnya. Jadi kayak kita kan manusia itu enggak monoton. Jadi secara otomatis kita nih adaptasi dengan lingkungan. Misal kita jalan biasa nih, enggak pegang apa-apa, kita jalan normal kan. Nah, tapi kalau kita sambil bawa galon atau bawa karung beras, pasti tubuh kita menyesuaikan agar kita tidak jatuh. Nah, itulah kehebatan otak manusia. Jadi kita bisa adaptasi langsung gitu dengan lingkungan. Nah, kalau AI ini, robot ini, dia akan butuh mirip dengan yang manusia lakukan, yaitu adaptasi, tapi dengan machine learning, dan juga itu akan sangat terbatas sekali fungsinya. Untuk machine learningnya ini sebenarnya bidang keahlian saya dari project ini. Saya sebagai programmer Python dan IoT, dia kadang-kadang sih seringnya pakai machine learning, dan dulu juga ada pelatihan bangkit jadi machine learning paths. Kalau teman-teman tahu, itu saya tertarik dengan machine learning, dan itu bidang keahlian saya sebenarnya, bukan rumus-rumus nggak jelas, inverse kinematik, quaternion, segala macamnya. Tapi karena saya pengen buat robot virtual ini, mau nggak mau saya juga harus belajar rumus, dan setidaknya ini berhasil rumusnya. Nah, tinggal lanjut ke step 2 versi 2.0 untuk membangun model machine learningnya. Nanti sudah machine learning, masuk ke lokomosi atau teleoperation, mungkin sudah tuh emotion module, ke baru integrasi dengan AI LLM, large language model. Jadi kita bisa ngobrol dengan robot ini. Nama robot ini saya tetapin Lisa, mudah dipanggil. Jadi dia Lisa 1.0.